sekolah di selesai sebelum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Wah, udah pada gabung. Kita tunggu teman-teman dulu gabung ya bentar. Sip, suara saya sudah terdengar. Coba di apa? Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah jelas. Halo semuanya, salam kenal ya. Oh iya, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Gak kerasa ya kemarin puasa 1 bulan. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya teman-teman, suara saya apakah sudah jelas ya? Oh iya, alhamdulillah udah jelas ya. Nah, oke kita undang Kak Gilang ya. Assalamualaikum Kak Gilang. Waalaikumsalam. Kak Gilang cantik sekali hari ini. Terima kasih. Udah kobalau minna wa minkum ya Kak Gilang. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Iya, sehat Kak Gilang gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai aja ya Kak Gilang ya. Sepertinya ini teman-teman kita sudah tidak sabar untuk memulai gitu. Boleh, boleh. Ayo, langsung aja gimana. Ya, boleh ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kak Gilang ini ya. Baik, nama beliau Dr. Gigi Gilang Yubiliana, Magister Kesehatan Clinical Hypnotherapy. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, seorang peneliti, penulis buku. Beliau juga mempraktikkan ilmu hipnosis kepada pasien-pasien giginya. Dan yang paling keren, Kak Gilang ini merupakan salah satu founder telehipnosis aplikasi di Injabar. Jadi ini adalah sebuah aplikasi telehipnosis yang diciptakan Kak Gilang bersama tim peneliti dari Universitas Pajajaran untuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini sangat keren sekali ya Kak Gilang bisa seperti itu. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Gilang. Wih, keren sekali Kak Gilang. Nah, itu Kak Gilang sebenarnya telehipnosis itu apa sih sebenarnya dan hipnosis itu apa gitu? Bisa dijelaskan Kak Gilang? Mangga, silakan. Aduh, ini langsung aja tancap gas ya. Iya Kak Gilang. Langsung tancap gas ini. Oke, saya menyapa dulu semua adik-adik di sini ya. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun di dunia maya di IG live seperti ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang salah satu apapun dan tetap semangat. Amin, amin, Oke. amin. Kak Dede, ini kan acaranya agak lama ya, kurang lebih 1 jam ya, Iya, iya, kurang lebih iya ya. Kak Gilang kita 1 jam, iya. Mm-mm. Oke, kalau begitu gadgetnya lebih baik di yang lagi join nih, ada yang lagi join, disimpan saja disandarkan supaya nggak pegel sebelum dengar kita Hmm. ngoceh nih. Oke, Iya sandarkan betul dulu ya, sekali Kak adik-adik Gilang. yang join ya Betul, semuanya. betul. Oke, bentar ya, ini saya juga agak deg-degan sebetulnya harus ngobrol sama muda-muda SD, SMP, SMA ya. Saya juga jadi Iya Kak agak-agak Gilang. cemas juga. Oke, jadi sebetulnya begini yang mengenai telehipnosis ini ya, Kak Dede juga adalah ajudan milenialnya Kang Emir, Gubernur Jabar, ini luar biasa ya. Kok bisa ya Oh gitu ya, dibangun jadi alhamdulillah Kak aplikasi? Gilang.
Ya, misalnya kok bisa sih gitu ya si apa namanya hipnosis ini bisa jadi aplikasi, apakah seperti aplikasi mobile apa apa alat transportasi online gitu atau seperti apa gitu kan ya. Nah, Iya. ah, nah udah gitu, hmm, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara telehipnosis, kita harus tahu dulu hipnosis itu apa, ya. Apakah hipnosis itu sama seperti di TV-TV atau bagaimana, ya. Jadi dari definisi dulu ya, adik-adik semua. Kayak kalau di googling hipnosis itu apa tuh sudah banyak. Tapi kakak di sini hanya akan menerangkan maknanya saja. Jadi hipnosis itu secara dasar keilmuan itu merupakan keilmuan ilmu frekuensi dan amplitudo. Mungkin adik-adik pernah ingat waktu lagi sekolah mata pelajaran fisika mungkin ya, fisika ya, di mana kondisi apa namanya gelombang otak kita ini kan ada gelombang otak beta dan delta ya. Kondisi ini kalau beta itu kan kondisi sadar ya, nih kayak begini kita kondisi sadar. Kalau kondisi yang satunya lagi itu kondisi istirahat tapi bukan tidur. Itu kata pengertiannya dulu ya. Nah, yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi, lalu penerimaan terhadap pesan-pesan moral, ya pesan-pesan moral. Oh, keresak-keresak ya? Ada apa ya keresak-keresak? Keresak-keresak nggak? Oh, di saya enggak, Kak Gilang. Oh, di saya keresak-keresak. Nah, udah gitu, ada juga yang bilang hipnosis itu katanya proses relaksasi. Katanya Hmm. proses relaksasi. Tapi relaksasinya pada pikiran, bukan pada fisik. Sehingga berbeda dengan yang suka ditayangkan di TV-TV. Jadi yang dirilekskan itu adalah pikiran adik-adik semua. Nah, ada juga metode telehipnosis yang dikembangkan oleh kakak bersama tim hipnosis Unpad. Kami menciptakan ini untuk memudahkan akses dan kenyamanan. Jadi seperti hipnosis jarak jauh gitu loh. Kan masa pandemi ini orang nggak bisa kemana-mana dan tidak boleh kemana-mana sama pemerintah kan. Nah, jadi Iya bisa betul, Kak diakses. Gilang. Nah, jadi bisa dipakai secara mandiri, Kak Dede. Hmm. Oh iya, menarik sekali ya Kak Gilang ya. Hmm. Nah, itulah Lalu, sebetulnya dasar. iya betul. Lalu sebenarnya Kak Gilang ini kan bikin aplikasi ya yang udah masukin Jabar ini. Itu sebenarnya tujuan dibuat aplikasi tersebut untuk apa sih Kak Gilang? Dasarnya itu tadi, Kak. Pertama adalah kan selama masa pandemi ini kan kita ada social distancing itu loh. Ya, pertama Hmm. social distancing. Lalu diperkirakan dengan keadaan social distancing ini orang tuh ya di masa pandemi ini jadi takut, cemas. Sementara nggak bisa pergi kemana-mana kan. Nah, Iya, iya kecemasan betul yang sekali Kak terjadi, Gilang. di masa pandemi ini sebetulnya karena salah satunya adalah kecemasan yang berlebihan. Takutnya cemas yang terjadi itu yang terekspresi itu adalah jadi si masyarakat itu menganggap bahwa oh ini saya kena corona ya, padahal sebetulnya bukan corona. Jadi seperti corona-coronaan karena efek tadi cemas tadi gitu. Fungsinya kan Iya seperti iya. itu. Nah, gejala-gejala yang dialami itu sepertinya diasumsikan oleh misalnya gini lah KDD sekarang. Karena KDD cemas, takut, batuk dikit atau tenggorokan nggak enak, lalu KDD bilang, aduh jangan-jangan saya kena corona ya gitu. Padahal sebetulnya bukan Iya corona kadang suka-suka gitu. gitu. Tuh. Karena tadi rasa cemas tadi, sehingga dasarnya kenapa dibuat alat telehipnosis tadi. Dan di alat telehipnosis itu apa namanya? Ada dua, ada media audio dan visual. Nah, tujuannya ya tadi untuk proses relaksasi supaya berpikiran positif.
Begitu. Oh iya Kak. Oh jadi sangat menarik sekali ya ini telehipnosis ini. Jadi kalau saya perhatikan telehipnosis ini bisa membangkitkan semangat kita ya Kak Gilang ya. Nah berhubungan ini juga kadang saya ataupun teman-teman saya yang ikut KSN itu kadang suka malas belajar nih Kak Gilang. Nah apakah bisa telehipnosis ini diterapkan kepada diri kita Kak Gilang? Biar kita semangat belajar nih. Ntar ya minum dulu ya, biar nggak cemas. Oh iya boleh boleh. Ya, jadi sebetulnya gini lah ya. Intinya pada manusia itu kuncinya ada di pikiran. Ya, pikiran itu adalah pemimpin, ruh pemimpin dan pembentuk dari segala aspek kehidupan. Sebenarnya terkait tadi afirmasi atau kita selalu berpikiran positif yang dipraktikkan dalam hipnosis ini, itu sudah diajarkan dalam semua kebudayaan di Indonesia dan semua agama yang ada di Indonesia. Ya, saya cuplik aja misalnya kita selalu harus berpikiran positif, berprasangka baik, seperti pada surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat itu. Saya baca ya, karena saya juga ada contekan sih sebetulnya takut salah ngomong. Oh iya boleh Jadi Kak. di surat Hujurat itu saya kita baca ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mengunjing satu dengan yang lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang sudah memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Itu kata Al-Quran. Ya. Lalu ada lagi kata Korintus katanya ya. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Berikutnya dari Hindu, ada mungkin adik-adik di sini yang beragama Hindu. Di ajaran Hindu pun mengajarkan kalau badan yang membungkus kesadaran diri dari dua jenis badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran, seperti yang termuat di dalam 24 taf asas dasar dari Pancamaya Kosa dan panjang banget ini, sutra dari Yoga Dasana. Artinya semua agama mengajarkan yang sama untuk tidak berprasangka buruk. Ya, dasar dari hipnosis itu adalah mengendalikan pikiran tadi. Lanjut ya. Sehingga Iya lanjut Kak Gilang. manusia kita mempunyai dua pikiran. Pikiran itu menurut ilmu psikologi barat, kita menginduk pada ilmu psikologi barat ya, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar KDB. Pikiran sadar itu mengontrol kita semua 1 hingga 5%. Di pikiran sadar nih, 1 hingga 5%. Sementara pikiran bawah sadar bisa mengontrol adik-adik semua dari 95 hingga 99%. Oke? Jadi, kalau mau merubah menjadi sukses nih seperti Kak Dede tadi bilang, ya, adik-adik perlu mengotak-ngatik area pikiran bawah sadar, oke, menggunakan pikiran sadar. Pasti belum ngerti ya. Tapi contoh gini aja ya. Di sini Kak Dede pernah nggak disuruh mau mengerjakan tugas terus ada deadline 3 hari lagi? Iya. Pernah. Nah ya. Pernah sekali Kak. Kak Dede nunda-nunda pekerjaan nggak? Atau pernah nggak nunda-nunda pekerjaan? Seringnya gitu sih Kak. Sering ya. Iya. Nah itu. Padahal sebetulnya ketika misalnya ya, besok 3 hari lagi saya harus mengumpulkan proposal riset ke Puspernas 3 hari lagi nih. Besok pagi udah inget tuh 3 hari lagi. Nanti yang di sini nih di sini ngomong, ini udah ngomong nih ya. 3 hari lagi. Nanti yang di sini ngomong 3 hari lagi, santai.
Masih lama. Masih lama. Terus nanti udah 2 hari lagi, 2 hari lagi. Ini tadi sini sama situ ngomong loh, nyambung jadinya. Jadi ketika kita berpikir tuh ya tidak difikirkan hanya di sini saja, tapi di sini tuh bicara. Oke, dan itu sering kita lakukan sehari-hari kan, sehingga kalau itu biasanya kalau dilakukan seperti itu, akhirnya yang menang yang di sini, bukan yang di sini. Seringnya seperti itu, ya, karena pikiran bawah sadar kita ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Oke, pikiran yang bawah sadar dan dapat mempengaruhi kita. Dia bisa dapat mendukung, katanya, atau menghambat kesuksesan seseorang. Jadi kan kuncinya ada di pikiran. Apapun dalam aspek hidup, bukan hanya masalah mau ikut puskesmas aja ya biar berprestasi, tapi apapun dalam hidup kuncinya adanya di pikiran. Oke, lalu bagaimana sih kita dapat berpikiran menggunakan alam bawah sadar, tapi dikontrol oleh pikiran sadar? Gimana caranya gitu kan? Iya betul sekali Kak Gilang. Jadi kita menggunakan alam bawah sadar, tapi dikontrol sama ini gitu kan? Gimana sih caranya, teknisnya gitu kan, adik-adik di sini? Oke, caranya yang pertama adalah apapun dalam hidup, beri dulu judul hidupmu. Ya, seperti Kak Dede tadi di filmnya. Kak Dede begitu luar biasa. Saya begitu takjub ya melihat video Kak Dede. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah ya Kak Gilang ya. Kan nggak mudah dapat seperti itu by proses ya. Tidak seperti tidak seperti mie instan, oke? Iya betul sekali Kak Gilang. Nah, artinya adik-adik yang hadir di sini, kasih dulu judul cita-citamu. Ya, cita-citanya mau jadi apa? Pasti cita-citanya adalah anak bangsa yang kreatif, cerdas, bertakwa, dan penuh inovasi. Ya kan? Iya dong, pasti gitu kan? Kenapa harus ada judul? Karena judul itu adalah suatu target. Target itu capaian yang perlu dicapai, yang perlu diraih. Karena kalau untuk merasa yakin setelah memiliki target yang jelas, tidak cukup. Kita hanya merasa yakin tapi tidak jelas, jadi harus jelas. Oke, harus jelas. Setelah judulnya ada, judul kan hanya baru di sini kan? Iya betul sekali. Pikiran. Ada harus berpikir bagaimana saya dapat mencapai target itu. Ya kan? Iya Kak Gilang. Seperti Kak Dede bilang tadi di film yang sebelumnya. Apa? Belajar. Ya 3 kali. Saya sampai apa? Sukses, baru sukses. Belajar, sukses. Artinya itu setelah sukses, sekarang pengertian sukses apa ya? Sukses itu dapat dinyatakan, jangan salah ya, sukses itu dapat dinyatakan sebagai apakah suatu takdir yang baik? Kan bukan juga. Tapi sukses itu adalah suatu takdir yang berbuah, lalu matang, lalu kemudian dapat dinikmati kan? Artinya, Iya betul sekali Kak. Nah, artinya sukses itu dapat dirancang. Perlu dirancang dan dapat dirancang. Jadi bukan given dari Allah gitu loh, dari Tuhan. Itu kan kamu udah dari sananya aja harus sukses. Udah garis tangannya lalu ngeramal. Udah garis tangannya ya. Iya. Ini kan zaman now ya, kita harus berpikir secara smart mungkin ya. Jadi sebetulnya sukses itu dapat dirancang dan dicapai oleh adik-adik semua secara sadar. Jadi bukan hanya sekedar digariskan, ya, bukan hanya sekedar digariskan. Kalau mau berusaha, dan ini sudah ada di kebetulan saya Muslim,
ada di surat Ar-Rud ya ayat 11. Jadi Hmm. sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kaumnya sehingga mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Jadi yang harus berubahnya kitanya, adik-adik sendiri. Oke. Keempat, salah satu faktor kesuksesan katanya yang akan adik-adik raih adalah cara mengelola pikiran tadi yang kakak ceritakan. Hmm. Jadi pikiran kita ini yang tadi sini dengan yang di sini, ya, alam bawah sadar dan alam bawah sadar ini harus dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, itu bagaimana Kak Gilang? Nah, tipsnya ya, tipsnya. Seneng-seneng nih kalau ada tips. Wah, Tipsnya boleh sambil dicatat ya adik-adik, boleh sambil dicatat. Nanti tapi nanti kita juga di save di IG live ya, di TV IG live-nya bisa dicatat, bisa ditonton iya, lagi iya. ya Kak ya. Bisa di-share ya? Oke. Lakukan percakapan kepada diri sendiri ke dalam hati. Jadi kalau lagi ngomong, bukan ngomong sendiri di jalan ya, bukan. Tapi lakukan percakapan. Lakukan percakapan di dalam hati. Oke, ngomong sendirian. Misalnya gini, saya ingin menjadi seorang dokter gigi sukses. Misalnya ya, tuliskanlah saya ingin menjadi dokter gigi sukses di kertas. Oke, tulisnya di kertas. Kenapa? Karena otak kita ini seperti hard disk gitu, gampang lupa, gampang terdistraksi. Terdistraksi tuh jadi nggak fokus, apalagi kalau banyak lihat toko online nanti atau game online. Oke? Ya, jadi gitu. Keganggu ya itu ya. Kayak Dreambook ya, Kak Gilang ya. Iya betul. Ya harus ditulis di kertas. Setelah ditulis di kertas belum selesai, tolong ditempel. Jadi dream wall ya. Ya, betul. Ditempel di tempat yang mudah terlihat. Waktu kakak kelas 3 untuk mewujudkan hipnosis menjadi cabang multidisipliner on science di Universitas Pajajaran, itu kakak tempel di ruang tengah, di ruang keluarga. Iya, betul. Kakak tempel. Ada yang namanya kalau sekarang bahasanya mind mapping ya, mind mapping ditempel. Iya, mind mapping. Nah, sehingga kalau misalnya seperti itu, kalau nanti ada teman kakak ngajak, mainnya kesini gimana gitu. Saya kadang suka males juga gitu ya, harus mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak. Karena kan disertasi kakak ini kan hingga 4-5 cabang ilmu kan. Berarti kan banyak sekali PR-nya. Kadang kalau kakak lagi males ya gitu, kakak lihat aja sih kertas itu. Oh ya, ini mimpi. Ini target nih, harus tercapai. Gak boleh banyak main ya kayak. Betul. Itu ya, karena kalau mama sama papa ngomong terus, kasihan mama papanya nanti. Ya. Betul Kak Gilang. Kan yang punya mimpi kan adik-adik semua. Mama papa pasti bantu doa, bantu support, moral, materi. Ya tapi yang menjalani adalah adik-adik semua di sini. Nah, jadi media yang tadi itu ditempel tadi, tapi setelah ditempel, sebelum kita melakukan, perlu yang kakak ingatkan sama adik-adik adalah jalani proses yang tadi ditempel di tembok itu. Yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan semata. Iya, lillahi ta'ala ya Kak Gilang ya. Oh ya, jadi maksudnya diniatkan itu kenapa? Kita akan mengharapkan ridho Allah, Tuhan semesta alam, untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi sebagai bekal kita mati. Iya, betul sekali Kak Gilang. Emang mati nanti Nah, itu fondasi di awal. Ya, apalagi sekarang kan katanya kita menyongsong Hari Pancasila nih. Ya, sila pertama. Masih ingat Ketuhanan yang Maha Esa ya. Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Gerah ya Kak Gilang ya itu sampai kipas-kipas gitu. Panas, cemas sebetulnya.
ngajar anak SD, SMP, SMA, kuliah sampai Oh, sekaligus begini, cemas juga. rajinnya biasanya ngajarnya mahasiswa gitu. Iya, tapi yang tadi kakak tularkan sama adik-adik di sini, mahasiswa Hmm, kakak S1 di FKG Unpad maupun bukan di FKG Unpad selalu kakak ajarkan itu. Kalau di fakultas dibilangnya design thinking atau mind mapping. Nah, itu design Itu thinking ilmu yang menarik Kak Gilang. Selalu kita ah, dari Kemendikbud kalau di cabang nasional itu selalu disampaikan kepada anak-anak yang bisa lolos sampai tingkat nasional itu design thinking selalu kita diberikan gitu. tuh bagus. Dari design thinking yang pertama pijakannya ya. Jadi nggak ada, maaf ya, Kak Gilang tidak setuju dengan anak yang ada anak pintar, bodoh dan nggak. Buat Kak Gilang semua anak pintar. Mm-mm. Yang ada. Semua yang yang mau berusaha atau tidak Oh iya itu iya betul betul aja, betul. ya kan? Iya Nah, iya tuh kan? Lalu berikutnya ya, betul setelah betul tadi betul. punya niat nih, setelah punya niat, tadi udah punya niat nih untuk menggapai yang di tembok tadi, tolong dong ya jangan kerja sendiri, Hmm, hmm. ya. Jangan, budayakan kita bekerja bersama-sama. Cari banyak teman. Kalau kerja bersama-sama, bukan bekerja sama ya, tapi kerja bersama-sama. Hmm. Kalau kerja bersama-sama berarti Kak Gilang kerja, Kak Dede kerja, Kak Yose kerja. Ya, kerja Iya. bersama-sama dan apa namanya? Harus banyak teman. Hmm. Kita harus banyak teman, Networking ya banyak teman. networking. Jangan Hmm. pilih-pilih teman, ya. Nah, lalu gimana dong masa pandemi ini? Masa pandemi ini gimana dong? Kan mau bertemannya juga harus keluar, nggak bisa katanya ya. Benar nggak? Kita bisa masih online. Kayak sekarang katanya udah jaringan apa ya? Ya bisa Betul, online gitu. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan kan ya Kak Gilang ya. betul. Iya, salah satunya Google Suite, ya. Bisa, Hmm. ya. Nah, kita bisa menggunakan dunia maya ya. Cuman kakak titip ya. Kakak titip, bertemanlah dengan yang baik. Hmm. Ada satu peribahasa, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, Hmm. kita akan terpapar wanginya juga kan? Iya betul sekali. Kalau kita berteman dengan yang soleh, kita juga akan jadi soleh kan? Iya. Nah, iya, bagi harus teman dengan baik. Kalau kita berteman dengan orang hebat, kita pun akan berteman jadi orang hebat juga kan? Iya betul sekali itu Kak. Nah, betul ya. Sehingga adik-adik yang di sini yang mau sehebat Kak Dede, tinggal follow IG-nya. Bisa follow IG Kak Gilang juga. Boleh, Pokoknya boleh harus follow kakak pokoknya harus follow boleh. pokoknya harus follow Kurs Presnas kalau pengen jadi anak yang berprestasi kan ya Kak Gilang ya. Betul, betul. Iya, ya. Harus Iya, saling saling pusat-pusat follow anak berprestasi ini yang Kurs zaman Presnas. now gitu ya. Hmm. Iya. Lalu seperti itu, media juga, media nih. Media ini adalah ruang belajar sebetulnya. Ruang Hmm. berinteraksi sehingga kita akan bergerak menjadi maju. Jadi walaupun pandemi COVID begini nggak usah galau. Nggak usah pengen, Hmm. aduh harus ke mall ya. Nggak usah. Harus ikut kata pemerintah. Oke. Bisa pesan Sekarang online ya GoFood sekarang. bisa ya. Lalu cari teman yang punya satu tujuan dan kerjasamanya tadi gotong royong, dikerjakan jangan sendiri ya, udah nggak zaman. Hmm. Salah satu contoh begini, kakak alhamdulillah berhasil menciptakan telehipnosis. Kakak nggak kerja sendiri, Hmm. kakak punya banyak teman yang satu visi dan misi. Mungkin kakak Hmm. bisa kerja sendiri ya, karena merasa kakak hebat atau apa sih nggak bisa, kakak juga bisa sendiri. Tapi hasilnya nggak akan baik karena semua ilmu itu ada pakarnya, ada bidangnya masing-masing, ada passionnya Hmm. masing-masing. Nobody perfect. Tuhan menciptakan manusia dengan talenta, dengan potensi yang berbeda-beda. Dan itu yang harus kita pahami adik-adik semua. Ya. Berikutnya adalah
Seperti beginilah di telehipnosis ini. Kakak punya teman diskusi, ada Kak Andri dari fisika, ada ada Kak Nani dari bahasa, ada Kak Aulia dari psikologi. Bahkan teman kakak tuh yang kemarin salah satunya menciptakan alat ventilator loh, yang sudah diluncurkan oleh Bapak Jokowi, itu teman kakak dari anestesi Unpad. Wah, hebat sekali ya bisa sampai launching sama Pak Presiden. Iya, betul. Kenapa Memang nggak bisa benar-benar kayak ini begitu? Kak Gilang hebat. Karena kerjanya nggak sendiri. Hmm. Nah, jadi udah nggak zaman sekarang ya. Udah ini zaman now. Oke. Lalu kan kita kerja bareng-bareng nih. Kita kerja bareng-bareng. Terus jangan egois, jangan mau menang sendiri. Kita harus saling melengkapi. Di mana perbedaan, semua orang berbeda tidak masalah. Ya, kalau semua sama ya nggak rame dunia, ya nggak? Iya betul. Tiap orang beda-beda ya. Sekalipun Beda. kembar kadang beda juga ya Kak Gilang ya. Betul, betul. Tapi tujuannya harus sama. Tujuannya yang harus sama. Apa tujuannya? Anak Indonesia bisa lebih maju untuk negara Hebat Indonesia. sekali untuk Indonesia. Benar sekali itu Kak Gilang ya. Betul sekali. Harus untuk Indonesia dong, ya. Jadi adik-adik sekarang tadi di video kan kakak sudah pergi ke luar negeri atau kemana-kemana, tetap saja kembali ke Indonesia karena kakak bangga jadi anak Indonesia. Bangga, saya juga bangga menjadi anak Indonesia. Iya. Iya. Selama proses yang tadi Kak Dede yang mengerjakan tadi itu yang di tembok ditempel itu, pantang menyerah. Kita harus pantang menyerah. Jatuh, gagal itu biasa dalam hidup. Betul. Bisa jatuh lagi, bangun lagi. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita punya lesson learn atau mengambil pelajaran dari kegagalan. Misalnya kita gagal di satu sisi, kita harus bangun lagi, tapi kita harus dapat lesson learn katanya ya. Kenapa ya kemarin saya bikin pisang goreng kok jadi keras? Besok kan akan membuat lagi kan? Ya jangan sampai jadi keras lagi dong. Masa tupai masuk ke dalam lubang yang sama? Jangan sampai terjatuh di lubang yang sama. Betul. Jadi dalam hidup kita harus punya lesson learn. Lesson learn-nya apa? Oh kemarin saya bikin pisang goreng jadi keras karena air yang digunakan air matang bukan air mentah. Cobain deh nanti. Oke. Nah, Iya, saya sering lihat IG-nya Kak Gilang suka masak-masak nih. iya, kakak juga Kelihatannya enak. Iya, kelihatannya enak-enak semua gitu masakannya. Kapan dikirim ke rumah nih Kak Gilang? boleh. Nanti abis pandemi ya kita main sepeda bareng. Iya, siap. Lalu tadi setelah begitu, karena begini ya, kegagalan itu tidak kuncinya. Kegagalan itu adalah kuncinya di proses belajar. Jadi ini semua ini adalah proses belajar. Aristoteles mengatakan bahwa kita, aku, Kak Dede, maupun adik-adik semua di sini adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan. Katanya keunggulan itu bukan suatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Ini Aristoteles loh yang ngomong ya. Aristoteles itu kan, wah tahun berapa itu? Dia sudah berbicara mengenai hal itu. Berarti keunggulan itu bukan suatu perbuatan, jadi kebiasaan. Jadi kalau kita kebiasaannya memang harus sukses, itu akan diikuti kesuksesan berikutnya. Ya? Intinya harus disiplin ya, konsisten ya. Betul. Komitmen, disiplin, istiqomah. Istiqomah. Terus pikiran kita ini, dia itu bukan suatu wadah untuk diisi. Bukan. Tapi melainkan api yang harus dinyalakan. Api yang harus dinyalakan. Maksudnya begini,
kalau adik-adik ingin berinovasi, kan ini ingin berinovasi nih, punya produk Indonesia seperti Kakak Gilang, oke, atau seperti kakak-kakak yang lain gitu ya. Mulailah dari masalah. Jadi masalah itu harus dicari sebetulnya. Ada apa masalahnya? Nah sekarang kita kalau mau penelitian, tapi udah bisa kita teramalkan jawabannya, terus buat apa diteliti? Bener nggak? Iya, betul-betul. Jadi cari masalah dulu ya Kak Gilang ya. Oh, cari masalah. Proses Tapi bukan cari-cari masalah ya. Sebenarnya kita mulai dari masalah. Iya. Nah, ini contohnya begini ya. Contohnya beginilah, waktu kakak sekolah S3, mulainya dari masalah. Kenapa? Segala kemampuan dokter gigi, kakak misalnya jago nyabut, jago bikin gigi tiruan, lah pasiennya nggak mau buka mulut. Ini kemampuan kakak, kemampuan hebat kakak nggak akan bisa kan? Iya. Iya, mau dicabut malah kabur pasiennya. Masalahnya ada di mana? Ternyata dari komunikasi. Nah, sehingga tadi di film ada kan, di filmnya harus dokter gigi harus bisa berkomunikasi. Lalu kakak bikin alat ukur kemampuan dokter gigi Indonesia dalam melakukan komunikasi dokter gigi dan pasien. Jadi harus terukur. Keren sekali Kak Gilang. Betul, salah satunya. Nah, salah satunya itu ya. Terus misalnya tadi kalau datangnya dari masalah tadi ya, kakak kasih ide nih sih ya. Masalah gigi dan mulut. Hanya 2,3 sekian % orang Indonesia yang benar cara dan waktu menyikat giginya. Ini masalah loh. Mungkin kakaknya juga itu... maaf ya. Oh, gimana nih sebenarnya yang benar sikat giginya itu gimana Kak Gilang? Waktu menyikat gigi itu bukan lagi mandi pagi. Oh, harusnya kapan? Ya, 30 hingga 60 menit setelah makan. Oh, gitu ya. Baru tahu. Lagu revisi lagu. Tahu kan lagu revisi lagu bangun tidur yang diciptakan Munir? Itu udah kakak Gilang revisi. Itu udah kakak Gilang revisi tahun 2001 kalau nggak salah. Jadi adik-adik masukkan nama kakak Gilang Yubiliana di Google. Nanti keluar. Kan zaman now gitu loh. Tinggal masukkan nama Gilang Yubiliana di Google, nanti keluar. Ada beberapa produk inovasi kakak yang sudah link ke Google. Itu. Atau enggak misalnya adik-adik. Atau enggak kalau adik-adik add friend ke kakak, ya, add friend di IG. Nanti di IG TV ada tuh. Di IG TV kakak udah siapkan. Link lagu bangun tidur ada di SoundCloud. Lalu cara menyikat gigi yang baik dan benar ada di video Unpad. Ya karena kakak kan guru dosen, jadi harus di institusi ya, jadi jelas. Jadi bukan hoax. Oke. Nah, itu kan masalah. Coba nyikat gigi aja orang Indonesia itu masih salah. Nah, kalau salah kenapa masalahnya gitu kan? Ya akhirnya giginya nggak akan sehat-sehat. Kalau menyikat gigi, habis kita makan langsung sikat gigi nih, justru emailnya bakal jadi rusak. Oh gitu ya Kak Gilang ya. Baru tahu ini. Wah. Ini bisa jadi ide buat adik-adik melakukan inovasi ya. Salah satu masalah itu seperti itu, bukan mencari-cari masalah ya, tapi harus berdasarkan data. Iya. Nah ya, setelah itu yang berikutnya adalah buatlah produk asli Indonesia. Kenapa? Kakak dari pertama kali jadi dosen, kakak selalu nyiapkan saya tidak mau follow, saya ingin di follow. Karena, kenapa? Indonesia ini negara yang kaya, dan kita punya ciri khas sendiri. Nggak bisa sekarang ilmu di luar negeri, diambil, dicomot, diaplikasikan di kita begitu saja. Karena setiap negara punya kultur dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga kita perlu melakukan inovasi. Caranya melakukannya itu prosesnya kita mengamati, kita meniru, lalu kita memodifikasi.
Jadi adik-adik di sini boleh mau keluar negeri seminar. Kakak juga tadi seminar ke luar negeri ya. Atau mau belajar ilmu hipnotis sampai ke luar negeri. Tapi diaplikasikannya kan di Indonesia. Sehingga Di Indonesia. nah, buatlah produk-produk Indonesia. Hmm. Nah, kurang lebih begitu. Berikutnya ya, yang tidak akan pernah berkhianat dalam hidup ini, pengalaman kakak nih, pengalaman kakak Yuk. yang tidak pernah berkhianat dalam hidup ini adalah sebuah hasil yang tercipta dari proses yang dilakukan terus-menerus. Iya, iya betul sekali. Dia tidak akan pernah berdusta, tidak akan ingkar janji. Hmm. Intinya terus berjuang, istiqomah walaupun dikit-dikit, nanti juga bakal sukses. Ya kan ya kayak. Tapi jangan lupa yang pertama harus kasih judul dulu. Jadi jangan sampai istiqomah tapi nggak jelas tujuannya Kak Dede. Apapun dalam hidup kalau kita tidak punya tujuan cita-cita, dalam hal ini cita-cita, ya nggak akan. Harus tujuannya dulu dalam apapun juga. Harus punya tujuan, harus punya visi ya. Ya, betul. Nah, tadi kan di masa pandemi ini kan nggak bisa diskusikan ya, bisa kan lewat IG, ya lewat seperti ini bisa ya. Lalu setelah itu lewat YouTube bisa, oke? Lewat Facebook bisa, bahkan WhatsApp grup bisa, ya nggak? Bisa. Betul sekali Kak Gilang. Nah, jadi tergantung niat kita kan? Ya, Nah, betul sekali. Ya, karena begini, ada sebuah frase, bila kita sepakat setiap gerak adalah tari, setiap suara adalah musik, setiap gambar adalah lukisan, maka setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Betul. Nah, terbukti sekarang masa pandemi kakak bisa ngajar online di mana-mana. Google Meet, hayu, Betul. pakai Zoom, oke, pakai YouTube. Yang penting kan semangatnya. Betul nggak? Betul. Nah, gitu. Kak Gilang, kita waktunya 20 menit lagi. Apakah kita lanjut ke tanya jawab aja Kak Gilang? Boleh. Saya tanya jawab aja yuk. Boleh Kak Gilang. Ini ada pertanyaan dari Delia_0809. Kakak mau nanya nih, cara biar keinginan kita atau harapan kita agak sesuai sama orang tua kita. Nah, kadang kan kita juga berbentrokan ya harapan kita dan harapan orang tua. Nah, mengatasinya seperti apa nih Kak Gilang? Bentrok ya dengan orang tua ya? Nah, itu gimana nih Kak Gilang tipsnya? Tipsnya ya harus komunikasi dong sama mama papanya. Tipsnya dikomunikasikan dulu dengan mama dan papanya. Ya, sayang mama papanya mungkin nggak ada di sini ya. Jadi harus komunikasi sama mama dan papa, harus dicari titik temunya. Oke? Iya, harus Betul sama sekali. tujuannya. Berikutnya. Nah, berikutnya dari Sabrina Rahel. Kak, bagaimana mengatasi stigma COVID-19 di tengah pandemi ini? Karena dengan stigma itu bisa memicu ketakutan. Nah, yang tadi Kak, jadi kecemasan itu kita karena COVID-19 yang sekarang itu, jadi kita jadi cemas itu gimana cara mengatasinya gitu Kak? Nah, salah satunya tadi kita adalah harus berpikiran positif. Ya nak ya? Harus berpikiran positif, ikut protokol kesehatan apa kata pemerintah. Sebenarnya kan COVID ini yang penting cuci tangan, sering cuci tangan kan? Iya, betul. Nah, boleh keluar rumah kan sekarang kalau di Bandung kan sudah agak longgar nih katanya ya. Boleh, tapi dengan mengikuti beberapa protokol. Kalau udah dari luar rumah, masuk ke rumah ya dilepas. Sepatunya jangan masuk ke dalam, bajunya langsung masuk terus mandi dulu. Baru masuk ke dalam rumah gitu kan. Betul Kak. Pakai masker kalau keluar.
Terus nggak boleh pegang mulut, hidung gitu sebelum cuci tangan. Itu kan artinya kita menggunakan alam bawah sadar dikendalikan oleh alam sadar kan? Nah, kadang ketakutan itu harus jelas. Takutnya takut apa, kenapa, kan harus jelas. Ya, makanya nggak usah deh nonton TV yang nggak jelas atau dengerin medsos yang aduh kebanyakan baca pusing deh. Jadi jangan selalu tiap hari itu kita nerima berita COVID terus ya, jangan seperti itu ya Kak Gilang ya. Soalnya mending juga bikin produk inovasi. Ya itu benar, anak Indonesia banget kayak gitu ya Kak Gilang ya. Iya, harus berpikiran positif dong ya. Apalagi katanya mau ada acara lomba apa gitu ya di Puskesmas ini ya. Oh ya, Puskesmas banyak. Nih salah satunya saya juga alumni Fiksi nih Kak Gilang. Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nih anak-anak banyak yang bikin inovasi-inovasi buat kemajuan bangsa Indonesia. Wah, pokoknya keren sekali itu. Anak-anak kita juga berprestasi. Iya ya. Jadi nggak usah mikirin yang enggak, ketakutan nggak jelas ya. Boleh sekarang main game tapi kan jangan main game terus, bikin ada kompetisi game nggak gitu ya, harus ada kompetisi atau jangan main game, sebetulnya harusnya bikin game. Wah itu bener, anak-anak game ya, bikin aplikasi game yang apa ya, jadi kayak bermanfaat untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Betul, ya salah satunya kan anak kakak juga kan pembuat game. Anak kakak Gilang itu pembuat game dia. Wah keren sekali Kak Gilang, ini bisa tahun depan ikut Fiksi ya, anaknya sekarang SMP ya Kak Gilang ya. Iya, terus dia juga jualan ayam sekarang. Berarti tahun depan bisa ikut Fiksi cabang boga dan game aplikasi. Insya Allah. Dia masuk Krida Nusantara sekarang. Wah hebat sekali ya. Yang di Cibiru ya, Krida Nusantara itu ya Kak Gilang ya? Ya betul. Gitu. Hebat bisa ke sana, itu salah satu SMA favorit Kak Gilang. Aduh, itu rezeki Allah banget yang daftar. Iya, salah satu SMA favorit itu. Iya, lanjut ya Kak Gilang, pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Ada dari Oikot, bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masa pandemi ini? Nah, berhubung kita besok nih kita menyambut hari lahirnya Pancasila ya Kak Gilang ya. Sekalian kasih tips dong Kak Gilang buat kita para pelajar gitu. Ya tadi yang kakak bilang tadi, kan Pancasila ada 5 kan. Yang tadi pertama adalah kita niatkan karena Allah, karena Tuhan. Jadi itu sila pertama menjadi fondasi, langkah pertama pijakan apapun tujuannya, karena niatkan untuk karena kemaslahatan ya. Untuk berikutnya kita harus bekerjanya harus bersama-sama, jangan kerja sendiri, harus gotong royong ya. Oke. Dan harus terus berproses, karena menghitung itu angka bisa menjadi 10 itu mulainya dari 1. Ya, dan gak ada yang instan, hidup ini bukan mie instan loh. Betul. Ya, jadi berproses itu terus. Harus ada proses. Betul. Terus jangan lagi egois, pengen menang sendiri ya. Merasa kita gaya sendiri, keren sendiri, nggak ada. Hidup itu harus saling. Iya betul, saling melengkapi. Betul. Ya. Kalau ada di Palembang nih, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangian, ya gitu kan Kak Gilang ya? Eta, leres. Leres pisan. Sami abdi oge ti Garut Kak. Iya, ya sesama Garut. Ada lagi Kak Dede? Ada nih, tapi kemarin kita di komentar sempat ada yang bertanya juga dari @eznelda_jp.
Hai kakak, saya bercita-cita menempuh pendidikan kedokteran di FKG Unpad. Nah, seperti Kak Gilang katanya. Tetapi terkadang ragu bagaimana menyikapi ragu tersebut gitu Kak Gilang. Dan bagaimana sih tips biar bisa masuk FKG Unpad gitu. Oke, ragu ya. Ragu, Mm, takut, cemas. Terus pertanyaan saya, ragunya kenapa? Kan belum dimasuki. mm, Harus jelas ragu itu. Belajarnya juga wong belum kan baru mau masuk kan ya. mm, mm, Itu namanya kalau di kajian hipnosis tuh mental block. mm, mm, Jadi mental kita keblok gitu. mm, Misalnya begini ya, Kak Dede. eh, mm, mau menggoreng ikan nih, mau menggoreng ikan. Belum dicoba, tapi karena suka dibilangin sama orang, goreng ikan kayak begitu nanti minyaknya cerpet-cepet loh. Nggak oh, berani nanti mencoba, iya takut ya. takut. Kalau kita berpikiran menggunakan area hipnosis tadi, menggunakan yang ini Hmm, tapi dikendalikan oleh ini, caranya adalah kita browsing dong gimana caranya supaya goreng ikan nggak mutus meletus. Kan ada tipsnya. mm, mm, Nah, artinya kalau misalnya belum apa-apa kita takut, nggak mm, jelas, ya kita harus mikir dong ya. Takut tuh takut apa gitu. Dicoba aja belum, belum takut. mm, mm. Ya nggak? Nah, Betul betul sekali. tadi mau masuk FKG, Mm, kalau misalnya niatnya memang sudah bulat ingin masuk FKG, berarti kan ketujuan awal kan. mm, Bukan pengen masuk FKG itu karena mama, karena papa, itu nggak akan bener kalau kayak gitu. mm, mm, mm. Harus dari dirinya sendiri. Ya, kalau Iya dari betul sekali kak. ah, kalau dari dalamnya Mm, ingin masuk FKG, mau seberat apapun sekolah di FKG, yang konon katanya berat, langsung mahasiswa saya bilang mm. ya emang iya berat itu akan dijalani dengan riang gembira karena proses, karena kita mencintai, kita punya mission Mm. gitu, kita punya Ya jadi motivasi. keinginan sendiri ya. Ya, Mm, ada motivasi itu sebetulnya sudah aksi to drift katanya. Dari dalamnya sudah ada motivasi. mm, mm. Ya intinya sih kita kalau ragu-ragu harus berani mencoba ya. Kak Gilang ya kalau kita nggak mencoba nggak akan tahu kita ragu apa ya, nggak akan tahu hasilnya kan ya. Mm. Betul. Oke Kak Gilang, Betul banget. pertanyaan selanjutnya ya Kak Gilang ya. Ini udah mau 52 loh Kak Dede. Mm. Satu pertanyaan lagi gimana Kak Gilang? Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini dari Yunita Pratiwis. Kamu mau tanya bagaimana sih menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tidak hilang oleh adanya zaman modernisasi atau bahkan tergerus budaya dari luar? Satu adalah Hmm. bergaul dengan yang satu pemikiran. Hmm. Ya, sebetulnya di Hmm. zaman yang seperti ini mudah, asal tahu tinggal buka YouTube aja, tonton aja Hmm. film sejarah, ya. Atau Hmm. nggak lihat Pancasila, lihat sejarah yang lalu Indonesia seperti apa. Dan sekarang Hmm. anak-anak zaman now itu yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan. Jadi hati-hati adik-adik. Hmm. Kalau lingkungan Hmm. tidak mendukung untuk kita menjadi maju dan mencintai negara kita, lebih baik nggak usah diikutin deh. Hmm. Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Hmm. Ya, tadi makanya Jadi intinya perhatikan pergaulan ya, lingkungan yang baik. betul, Hmm. ya. Wah, baik sekali Kak Gilang, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Mungkin terakhir dari sebelum kita tutup, closing statement dari Kak Gilang sendiri, Kak Gilang silahkan. Ini kedengeran hujan nggak ya? Iya sih kayak hujan ya, padahal nggak hujan. Kalau gitu Kak Gilang masuk ke dalam dulu deh ya.
Oh di sana lagi hujan ya Kak Gilang ya? Iya nih. Oke, Oh, ini Kak Gilang sambil jalan ke dalam karena di luar hujan. Tadi Kak Gilang di luar. hujan. Oke Hmm. ya. Oh Jadi iya iya boleh Kak Gilang. closing statementnya, oh tuh kan, bentar ya. Hmm. Ya itu tadi Kak Dede, kita Hmm. harus memulai dari hal yang kecil. Memulai Hmm. dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari Hmm. sekarang. Ya, Hmm. mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai 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 dari sekarang. sekarang dari langkah Hmm. kecil. Nah, tadi yang Kakak bilang adalah beri dulu judulnya, karena kalau tidak ada judul kita juga tidak tahu harus ngapain kan? Hmm. Nah, setelah itu baru kita kembangkan karena perjalanan juga bukan berarti kita ini ya, karena perjalanan akan terus berproses. Tapi tadi Iya kalau betul. memang kita ingin maju, kita harus berteman dengan yang maju. Kalau kita ingin keren, kalau kita juga harus berteman dengan yang keren-keren gitu. Betul. Kalau ingin seperti KDD ya tinggal ikuti saja apa namanya? Segala upaya perjuangan KDD, ya enggak? Iya iya boleh Kak Gilang ya. Betul sekali. Iya, masuk akal kan? Iya iya iya. Jadi hidup ini Welcome so. simple. Simple kok hidup Hmm. ini. Jangan dibikin pusing. Hmm. Oke. Oke oke betul sekali Kak Gilang. Tapi sebelum closing ya, Kak Gilang juga Hmm. bisa sampai di titik ini, Hmm. ini tidak lepas dari apa namanya guru-guru kakak ya. Guru-guru kakak itu luar Hmm. biasa ya. Guru-guru kakak Hmm. terdahulu dari mulai apa namanya SD, guru kakak TK, SD, Hmm. SMP sampai kuliah. Jadi kakak juga mengucapkan banyak terima kasih sudah terdidik sampai seperti ini. Sama kedua orang tua Hmm. kakak juga, kedua orang tua kakak juga mengajarkan modalitas ini dari kecil. Kebetulan ayah kakak juga Hmm. dosen FKG Unpad dan yang membuat FKG Unjangan Hmm. kan. Nah, Oh iya terus iya hebat sekali Kak Gilang. suami kakak juga sangat mendukung untuk kakak terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini karena dia juga seorang Hmm. TNI ya Hmm. yang lagi Satgas Iya iya. Covid sekarang. Terus anak Kak Gilang juga dia sangat mendukung mamahnya untuk Hmm. beraktivitas ya. Terus riset kakak juga kakak ucapkan banyak terima kasih kepada promotor dan kopromotor kakak ya. Ibu Rektor Hmm. Unpad begitu memfasilitasi Hmm. kakak dan tim saat membuat telehipnosis. Lalu begitu Hmm. terus udah gitu ada Prof Tarkus, ada Prof Melani, ada Prof Diana Hmm. Harding, ada Prof Erni Sule, ada Prof Popi Rufaida yang begitu sangat menginspirasi, ada Prof Arif Ansori, ada Prof Eri Astuti, ada Prof Engkus dan Prof Dwi Atmono itu kan cendikiawan Garut juga loh. Beliau Hmm. sangat open mind, dia bisa jadi teman diskusi. Sampai ada kakak Gilang punya guru spiritual juga punya, ada Dr. Mira Hmm. Irawati ya. Hmm. Jadi keteladanan yang kita bisa meneladani orang-orang hebat ya, maksudnya belajar dan meneladani ya. Berikutnya ada Ibu Hetty Andika Perkasa, beliau adalah istri Jenderal TNI Andika Perkasa yang begitu sangat open mind dan humble. Ya kan kita kan biasanya kalau dalam kehidupan ini suka melihat berjalan dalam kehidupan kita melihat model kan. Iya betul sekali. Nah, harus ada role model. Jadi kakak juga bisa seperti ini nggak bisa lahir begitu saja. Kakak melihat contoh-contoh di lingkungan. Oh iya, kalau orang hebat tuh contohnya seperti ini. Sehingga kakak jadi ngikut gitu loh. Oh ini Kak Yose tinggal 1 menit lagi katanya. Oh iya, baik mungkin closing statement dari Kak Gilang juga menutup jumpa kita kali ini. Kak Gilang, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Gilang, sehat selalu ya, sampai berjumpa lagi lain waktu. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Puspresnas yang sudah mengundang kami dalam acara ini. Sukses selalu Puspresnas dan terima kasih juga para peserta adik-adik yang udah hadir.
Semoga sukses selalu, semoga kita sukses selalu, Indonesia semakin maju, semakin sejahtera. Dan yang terpenting sekarang semoga corona cepat hilang ya dari Indonesia, dari muka bumi ini agar kita bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih Kak Gilang, sampai berjumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Gilang. Dadah. Ketemu di Garut ya Kak Gilang nanti. Insya Allah. Bye-bye semuanya adik-adik.